Oke, sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini kita telah berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat keluarga, khususnya di bagian mengisi data suami ataupun juga istri bagi teman-teman yang sudah menikah ya. Dan pada video ini nanti kita akan melanjutkan, yaitu bagaimanakah caranya untuk mengisi riwayat keluarga, khususnya tambah riwayat anak. Nah, tentunya di sini nanti untuk tambah anak itu harus disesuaikan dengan jumlah anak kita itu berapa. Nah, kira-kira bagaimanakah cara untuk mengisi riwayat keluarga, khususnya pada bagian menambah riwayat anak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk menambah riwayat anak ya. Menambah riwayat anak ini mungkin ada juga yang bertanya, kalau misalkan anaknya itu banyak, itu apakah juga ditambahkan semuanya? Ya, jawabannya adalah biasanya memang seperti itu ya. Jadi berapapun anaknya, di sini harus ditambahkan teman-teman. Dan di sini ada keterangan yaitu NIK, kemudian nomor KK ini kita isikan ya. Kemudian pekerjaannya kita isikan. Kalau misalkan di sini masih bayi mungkin atau belum sekolah, belum bekerja, ini kalian bisa pilih ya. Kemudian berikutnya ada yang P3K, wira swasta, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk nama di sini kita isi nama, kemudian tempat lahirnya, kemudian di sini tanggal lahir, kemudian perusahaan atau institusi, kemudian jenis kelamin, kemudian statusnya. Ini apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Nah, termasuk juga teman-teman yang mungkin punya anak yang sudah meninggal, itu juga wajib diisikan ya. Namun di sini nanti dipilihnya itu status hidupnya itu adalah sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baiklah, di sini kita mulai. Di sini kebetulan kita itu memiliki dua anak ya, dan di sini kita masukkan semuanya untuk dua anak ini, dan kondisinya ini adalah masih hidup ya. Dan nanti kita akan berikan contoh juga untuk yang anaknya sudah meninggal. Nah, untuk menambah riwayat anak ini teman-teman klik di sini ya, tambah riwayat anak. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita isikan untuk seluruh datanya. Coba di sini yang merah saya hapus dulu ya. Nah, di sini pertama-tama teman-teman masukkan NIK-nya ya. Jadi kita masukkan NIK. Di sini NIK, nomor induk kependudukan dari anak. Ini nomor KK dari anak tersebut. Berarti kalau misalkan anak itu masih satu kakak dengan kita, berarti kakaknya nomor kakaknya masih sama kan? Nah, itu. Kalau sudah sendiri mungkin menikah punya kakak sendiri ya, tetap di sini kita sesuaikan dengan kakaknya mereka gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk nomor induk kependudukan dan juga nomor KK. Oke, di sini kita sudah masukkan nomor induk kependudukan dan juga nomor KK. Nah, kemudian di sini kita pilih yaitu untuk pekerjaannya. Kita sesuaikan dengan pekerjaan saat ini itu adalah kira-kira sebagai apa. Nah, ini kita coba lihat, ini adalah masih pelajar gitu ya. Nah, kalau misalkan masih sekolah, ini adalah pelajar atau mahasiswa. Kalau misalkan teman-teman lihat itu kan, kalau misalkan masih sekolah itu jenis pekerjaan di KK itu kan pelajar atau mahasiswa kan. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu nama lengkapnya teman-teman. Nah, ini kita masukkan nama lengkapnya. Tentunya untuk penulisan nama lengkap ini harus sesuai dengan yang ada di KK kita ya, atau di KTP-nya. Oke, di sini kita masukkan. Kemudian oke, sudah ya. Kemudian tempat lahir. Tempat lahir itu sesuai dengan level kabupaten kota ya. Jadi kita cukup ketikkan 3 karakter saja di sini. Nah, misalkan seperti ini. Mungkin terus selanjutnya teman-teman di sini pilih. Nah, kita ketikkan yaitu 3 karakter. Kemudian setelah itu teman-teman pilih kabupatennya itu apa. Nah, ini ya. Jadi kita pilih dari yang teman-teman masukkan di sini. Setelah itu kita pilih saja. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya tanggal lahir. Ini kita klik di sini. Kemudian kita arahkan menuju ke kalendernya. Nah, ini kalian bisa cari yaitu tahunnya dulu. Nah, tahun berapa nih? Kita cari tahunnya tahun 2000-an, 90-an. Nah, ini kita isikan ya. Kita masukkan, pilih dulu untuk tahunnya, kemudian setelah itu kita pilih yaitu untuk bulannya ya. Nah, bulan apa. Kemudian setelah itu kita pilih untuk tanggalnya. Nah,
ini kita pilih tanggal. Setelah itu langsung otomatis terisi seperti ini ya, otomatis. Kemudian ini kan perusahaan atau institusi. Nah, kosongkan bila nggak perlu ya. Ini kalau misalkan ini kaitannya dengan ini, yaitu dengan pekerjaan ya. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan mungkin sudah bekerja di mana, dituliskan di sini ya. Karena di sini kita masih belajar, ini kita belum kerja, ini kita ada keterangannya yaitu kosongkan bila tidak perlu. Kemudian untuk jenis kelamin kalian pilih ya, laki-laki ataukah perempuan. Nah, ini. Kemudian setelah itu statusnya hidup ataukah meninggal gitu ya. Dan nanti yang ketiga kita akan berikan contoh kalau misalkan sudah meninggal ya. Ini adalah statusnya masih hidup. Nah, setelah itu di sini kita klik simpan ya. Oke, simpan. Nah, otomatis di sini nanti akan nambah. Dan kalau misalkan belum nambah, teman-teman silahkan di reload di sini ya. Di reload, maka nanti akan nambah di sini. Nah, ini kita sudah menambahkan yaitu anak ini adalah 1 ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan untuk anak yang kedua. Nah, caranya kita tinggal klik saja tambah anak ya di sini. Oke, kita tambah anak. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu data-data sama halnya dengan anak pertama tadi yang kita sudah tambahkan ya. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Yang pertama adalah nomor identitas ya atau NIK. Kita masukkan dulu untuk NIK, kemudian di bawahnya adalah nomor KK ya. Nah, ini. Dan berikutnya di sini kita pilih pekerjaan. Inilah pekerjaan dari anak kita yang kedua ya. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kalau misalkan di sini adalah dia itu masih ini ya, masih balita. Nah, ini yaitu belum atau tidak bekerja sesuai dengan kondisi di kakaknya. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan yaitu untuk namanya ya. Nah, ini kita masukkan nama. Oke, kemudian sudah, kemudian ya sudah. Nah, kemudian di sini tempat lahir kita masukkan seperti tadi ya. Kita tuliskan beberapa karakter, nanti akan muncul berikutnya. Setelah itu kita pilih pilihan yang ada yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, kemudian di sini untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahirnya teman-teman bisa dimasukkan, yaitu kita pilih mulai dari ini adalah tahunnya ya. Nah, tahunnya kita pilih mulai dari tahunnya. Ini tahun berapa kita pilih, coba kita pilih dulu tahunnya. Kemudian setelah itu bulannya 1, 2. Nah, ini. Kemudian setelah itu tanggalnya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk perusahaan institusi ini kita belum bekerja anaknya, jadi kita kosongkan boleh. Kemudian jenis kelaminnya ini kalau laki-laki laki-laki ya, perempuan perempuan. Ini adalah kita pria. Kemudian statusnya ini adalah masih hidup teman-teman. Nah, ini selanjutnya di sini kita pilih yaitu untuk statusnya masih hidup. Nah, setelah itu di sini kita reload ya. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Nah, ini kita coba scroll ke bawah apakah sudah muncul. Oke, sekarang sudah muncul ya anak kedua. Nah, ini kita berikan contoh ya. Contoh misalkan teman-teman punya anak namun sudah meninggal. Di sini tetap diisikan teman-teman. Caranya gini, yaitu di bagian atas yaitu untuk di tambah keluarga NIK ini sesuai dengan petunjuk. Kalau misalkan teman-teman ini adalah sudah meninggal kan di sini tidak memiliki dan tidak memiliki ya, ini boleh dikosongkan. Namun di sini kita coba kosongkan dulu. Kemudian pekerjaannya inilah tidak bekerja. Namanya diisikan sesuai yang ada misalkan lah ya. Nah, ini. Kemudian tempat lahirnya ini tetap ditulis ya. Ini ditulis misalkan seperti ini. Kemudian untuk tanggalnya tahun lahir ini kalian pilih ya. Misalkan contohnya seperti ini. Kemudian untuk perusahaan institusi nggak ada, jenis kelamin misalkan apa, pria atau laki-laki atau perempuan. Kemudian statusnya ini adalah meninggal dunia. Nah, kita coba, ini kan ada tanda bintangnya sedangkan diisi ya, tapi kalau misalkan di sini nggak ada, ini apakah bisa disimpan? Kita coba simpan. Nah, ternyata ini adalah bisa ya. Nah, ini teman-teman. Nah, statusnya adalah meninggal dunia. Jadi yang meninggal tadi adalah ini ya, ini kosong, nama misalkan Fulan ya, ini nggak bekerja meninggal dunia. Nah, kira-kira seperti itu ya cara menambah riwayat keluarga khususnya anak ya.